Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, kita mau bersyukur, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, yang kami puji dan kami sembah, kami muliakan, dan kami imani, kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu kami boleh bangun pagi hari ini untuk boleh menikmati hari baru. Dan kami bersyukur untuk waktu atau kesempatan yang indah ini kembali kami akan bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, mohon ampuni kami, sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan. Untuk kami merenungkan firman-Mu. Tuntunlah oleh hikmat Roh-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti akan maksud kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini. Tolonglah juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan, dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, bagi sebagian besar orang memandang atau menganggap penderitaan itu adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang tidak boleh ada di dalam kehidupannya, sesuatu yang bisa dikatakan satu kesialan. Nah, tapi tidak untuk sekelompok orang. Jadi ada sekelompok orang yang sudah dikhususkan, mereka tidak memandang penderitaan itu sebagai sesuatu hal yang buruk. Justru mereka memandang penderitaan itu sebagai suatu hal yang baik. Nah, siapakah sekelompok orang ini, dan kita akan lihat sampai sejauh mana mereka memandang penderitaan itu di dalam kehidupan mereka. Nah, mari kita akan melihat, kita akan membaca dalam satu bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita pada pagi hari ini, terambil di dalam Roma 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, sampai di sana pembacaan kita yang menjadi landasan renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, penderitaan adalah sesuatu yang dimananya kita boleh bermegah. Ini adalah sudut pandang orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah dikhususkan, yang telah dipanggil masuk ke dalam satu persekutuan tubuh Kristus. Rasul Paulus di dalam bagian firman Tuhan ini sekali lagi mengatakan, menegaskan bahwa sebagai orang Kristen kita telah memperoleh pembenaran karena iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan pembenaran karena iman itu menghasilkan damai sejahtera Allah. Kemudian kasih karunia yang berasal daripada Allah. Ayatnya yang kedua, kita bisa perhatikan di sana. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan,
Dan di dalam kasih karunia Allah itu sendiri, kita dapat berdiri dan bermegah di dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Rasul Paulus menjelaskan pada ayatnya yang ketiga di sini bahwa kita juga bermegah di dalam kesengsaraan kita. Yang dimaksud dengan kesengsaraan oleh Rasul Paulus, dia mengatakan itu adalah sebagai salah satu berkat keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus, di dalam iman kepada Kristus. Kata kesengsaraan di sini menunjuk kepada bermacam-macam pencobaan yang menekan kehidupan kita. Nah, ini bisa dalam berbagai hal, bisa dari segi keuangan, sesuatu yang bersifat jasmania, fisik, juga hal kesepian atau perihal kehilangan, kurang beruntung atau kita merugi, penganiayaan yang kita alami, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, di tengah kesulitan yang kita alami, kasih karunia Allah memungkinkan kita untuk kita mencari Allah dengan penuh kesungguhan hati dan juga menghasilkan yang namanya sebuah ketabahan di dalam kita mengatasi pencobaan hidup yang kita alami. Penderitaan menimbulkan sebuah ketekunan, dan pada akhirnya ketekunan itu sendiri menghasilkan yang namanya tahan uji. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang keempat, sana dijelaskan ya tentang bagian ini. Dan tahan uji menghasilkan yang namanya pengharapan yang tidak mengecewakan. Ayatnya yang kelima. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kasih karunia Allah memampukan kita, menuntun kita untuk kita dapat memandang, melewati segala persoalan di dalam kehidupan kita, memandang adanya satu pengharapan yang sungguh dan pasti yang kita peroleh di dalam Allah. Dan pengharapan yang pasti itu akan kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini untuk menegakkan kebenaran dan kekudusan akan langit dan bumi yang baru bagi setiap kita umatnya, bagi kita setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kasih Allah telah dicurahkan dalam hati setiap kita, orang percaya, lewat kehadiran dan karya Roh Kudus yang hadir untuk memberi penghiburan kepada setiap umatnya, untuk memberi atau menuntun setiap umatnya kepada damai sejahtera Allah, untuk menopang, untuk meyakinkan bahwa pengharapan kita akan kemuliaan yang akan datang bukanlah satu pengharapan yang kosong. Kedatangan Kristus adalah pasti. Dan Allah sendiri yang menjamin akan hal itu. Mari kita lihat ayat yang mendukung dari bagian ini. Ada juga di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 17. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Roma 8 ayat 17, demikian firman Tuhan berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Satu bagian lagi Bapak Ibu di Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini satu janji Tuhan, satu jaminan yang pasti buat setiap kita orang percaya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, penderitaan adalah kemegahan orang percaya. Penderitaan adalah di mana di dalamnya kita boleh bermegah di dalam Allah. Penderitaan adalah anugerah, salah satu berkat keselamatan yang kita peroleh
di dalam pembenaran karena iman kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Penderitaan adalah sebagai suatu proses pemurnian yang Allah rancangkan, yang Allah nyatakan bagi setiap kita orang percaya untuk menuntun kita masuk menuju pada kemuliaan Allah di dalam dan melalui iman kepada Kristus. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk kita menerima, untuk kita menjalani penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita yang Tuhan boleh izinkan, dengan senantiasa untuk kita beriman teguh kepada Tuhan, sambil kita menikmati berkat-berkat keselamatan di dalam Kristus yang Allah telah curahkan kepada setiap kita orang percaya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami berterima kasih, kami bersyukur, kami menjadi orang-orang yang masuk di dalam persekutuan yang indah di dalam Kristus. Melalui pembenaran dalam iman kepada Kristus, kami dimampukan untuk boleh menjalani kehidupan ini. Untuk kami boleh menerima, menjalani penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Memandang sebagai sesuatu yang baik, sebagai satu berkat keselamatan yang Tuhan berikan sebagai suatu proses pemurnian untuk kami masuk ke dalam kesempurnaan dan kemuliaan Allah di dalam iman yang penuh dan sungguh kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami mohon Tuhan teruslah yang menguatkan kami, yang menghiburkan kami, yang terus memampukan kami untuk kami terus bersetia, beriman teguh di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang satu hari ini, semua di dalam kedaulatan dan pimpinan kuasa dan kasih-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.